Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kita dari tidur dan melapangkan kehidupan kita sehingga kita dapat menghadiri kewajiban kita untuk menunaikan salat subuh pada pagi hari ini. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Surat Al-Kahfi masih sampai ke ayat yang ke-20, yaitu ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika asarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna as-sa'ata la raiba fiha iz yatanaza'una bainahum amrahum faqalu bnu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu 'ala amrihim lanattakhizanna 'alaihim masjida. Dan seperti demikianlah kami pertunjukkan, kami perlihatkan atas mereka agar mereka mengetahui, agar mereka yakin sesungguhnya janji Allah itu benar. Dan sesungguhnya hari kiamat itu tidak diragukan lagi padanya. Tidak ada keraguan padanya. Ingatlah ketika mereka bertengkar di antara mereka tentang urusan mereka. Faqalu, maka mereka berkata, bangunlah di atas mereka itu sebuah bangunan. Rabbuhum a'lamu bihim, Tuhan mereka lebih tahu dengan mereka. Qala allazina ghalabu, orang-orang yang lebih berkuasa atas urusan mereka, lanattakhizanna 'alaihim masjida, nanti akan kami bangunkan, akan kami jadikan di atas mereka itu tempat beribadah, tempat sujud. Setelah Ashabul Kahfi ditemukan oleh masyarakat dengan kedatangan mereka ke negeri, dibangunkan oleh Allah SWT sebagaimana yang sudah diceritakan pada ayat yang lalu. Mereka dipertemukan dengan masyarakat, bahkan penguasa hadir ke situ. Maka mereka menyaksikan semuanya. Bahkan ketika penguasa datang ke situ, rajanya datang, mereka melihat suatu kotak besar yang diletakkan di mulut gua itu, dekat anjingnya. Dan setelah dibuka kotak itu, ternyata itu ada prasasti itu.
Ar-Raqib, catatan nama-nama orang-orang yang tidur di situ. Bertambah yakinlah mereka bahwa mereka itu adalah cerita yang turun-temurun dari nenek moyang mereka, bahwa di situ ada 7 orang yang, atau beberapa orang yang ditidurkan di situ. Ya, yang sudah kita sebut nama-namanya itu Maksalmina, ya, dan kawan-kawannya itu. Itu setelah raja berkuasa, Dekianus dikalahkan dan lengser, maka ya berkuasa adalah penguasa yang beriman. Nah, kehilangan 7 pemuda itu menjadi persoalan mereka. Akhirnya diketahui bahwa 7 pemuda itu sudah meninggal di gua, dan karena itulah mereka membuat prasasti itu. Prasasti itu ditemukan 3 abad kemudian oleh masyarakat yang sudah tidak ingat lagi, tidak menjadi peduli lagi kepada tempat itu, karena sudah dianggap meninggal. Nah, setelah mereka menyaksikan itu semua dan mereka ditidurkan kembali oleh Allah dengan tidur yang sebenarnya, tidurnya itu artinya diwafatkan oleh Allah SWT, ya, di tempat itu, dan mereka saksikan, dan mereka menyaksikan mereka itu bangun semuanya, ya, badannya tidak berubah, pakaiannya yang lusuh, yang sudah 3 abad. Konon kabarnya lah rambutnya juga panjang dan kuku-kukunya juga panjang. Nah, untuk apa Allah memperlihatkan itu? Liya'lamu anna wa'dallahi haqqun, agar mereka yakin, agar mereka mengetahui bahwa janji Allah itu benar. Janji Allah itu apa? Janji akan dibangkitkan. Ya, karena mereka seperti zaman sekarang juga ada juga perdebatan di situ. Ada yang mengatakan yang tidak yakin hari berbangkit itu. Dan tamu an-sa'ata la raiba fiha, bahwa hari kiamat itu, hari kemudian hari kiamat, hari hancurnya alam ini, la raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. Dan mereka bertengkar, berdebat. Ada yang mengatakan yang berbangkit itu rohnya saja, jasadnya tidak. Ada yang mengingkari sama sekali, itu dongeng aja, sama juga lah seperti sekarang. Nah, dengan kesaksian yang seperti itu, maka mereka yakinlah bahwa janji Allah itu benar. Mereka sudah melihat dengan mata kepala mereka kebangkitan dari kematian itu. Bahwa mereka bangkit setelah tertidur 300 tahun, 3 abad atau 309 tahun, ya, dengan kesaksian yang nyata. Maka itu pelajaran yang diambil di situ oleh mereka. Iz yatanaza'una bainahum amrahum, ketika mereka bertengkar di antara mereka akan urusan mereka. Jadi apa yang mereka pertengkarkan itu, ya, banyak pendapat. Yang pertama yang tadi, mereka bertengkar tentang hari berbangkit. Yang kedua,
Ada lagi pendapat bertengkar tentang bagaimana urusan mereka selanjutnya. Apa kita pindahkan, dikubur secara normal, atau tetap di tempat ini, atau usul sebagian mereka tutup aja, dibangun aja bangunan, sebuah bangunan di atasnya. Nah, tetapi oleh penguasa ini yang dikatakan Rabbum a'lamu bihim, Tuhan mereka lah yang mengetahui terhadap urusan mereka seperti apa. Karena di situ sudah ditidurkan, maka mereka tetaplah di situ. Situlah tempatnya yang dijadikan oleh Allah untuk mereka sebagai makam mereka, sebagai tempat tinggal mereka sampai hari kiamat. Nah, bagaimana nanti urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbuhum a'lamu bihim. Qala allazina ghalabu ala amrihim, maka berkata orang yang berkuasa. Jadi ghalabu itu artinya mengalahkan. Ya. Dari semua pendapat itu tentu diambil pendapat orang yang berkuasa, yang mengalahkan semua pendapat-pendapat yang lain. Apa keputusannya? Nanti lanattakhizanna alaihim masjida, kita akan buat di atas mereka itu sebuah tempat ibadat, tempat sujud. Ya. Nah, itu keputusannya yang diambil oleh. Nah, ini penguasa itu kan penguasa beriman. Nah, ini yang dijadi salah satu dalil yang dijadikan oleh para ulama, ya, tidak dilarang ada tempat ibadat dekat kuburan. Ya. Asal jangan ditaruh di depannya, di tempat ke arah kiblat. Ya. Jadi di samping. Nah, demikian juga keputusan penguasa yang beriman ini berjanji akan membangun sebuah tempat ibadah di atas gua di mana mereka itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah atau inti yang dikisahkan oleh Allah Ta'ala, ya ini untuk memperkuat kepercayaan kita kepada hari berbangkit. Berbangkit jasad dan ruh kita itu sudah banyak, dan itu menjadi salah satu tema pokok Al-Quran, ya. Hari berbangkit, ya, hari janji-janji Allah nanti di akhirat, mulai dari kiamat berbangkit, kemudian diputuskan nasib selanjutnya ke surga atau ke neraka. Dan itu menjadi bahagian yang amat penting dalam ajaran agama kita, di dalam ajaran Al-Quran ini. Oleh sebab itu kisah ini diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah SAW untuk menjadi pelajaran bagi kita. Intinya di sini di ayat ini. Karena memang susah, ya, untuk mempercayai yang kita tidak tahu, yang mempercayai yang gaib, yang akan datang. Ya, apa betul? Ya, di alam kubur, di alam barzakh itu
kita mendapat juga, atau roh kita juga merasakan kehidupan dunia ini. Ya. Itu susah dipercaya. Kata Rasulullah, azabul qabri haqqun. Azab kubur itu benar adanya. Ya. Dan itu bisa diringankan oleh orang yang hidup. Contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW ketika melewati sebuah kampung dan lewat di dua kubur, dua makam. Lalu Rasulullah meminta satu pelepah kurma yang segar, yang hijau, kemudian ditancapkan ke kuburan itu. Kata Rasulullah, kedua ahli kubur ini sedang mengalami persoalan. Jadi mudah-mudahan tasbihnya daun kurma ini dapat meringankan siksa yang mereka alami. Nah, hadisnya sahih. Nah, itu hal-hal yang tidak kita alami, apalagi hari kiamat itu. Ya, banyak orang yang tidak hari berbangkit itu dikira itu hanya ramalan saja. Kalau ramalan boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Nah, Al-Quran ingin kita itu yakin terhadap hari akhirat seperti kita menyaksikan sendiri yang sudah tergambar dalam kisah Ashabul Kahfi. Ya. Itulah mudah-mudahan dengan ini kepercayaan kita, keimanan kita kepada hari akhirat itu bertambah kuat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ingin kita bincangkan, silakan.